Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel Serviam News. Hari ini kami mengajak teman-teman mengunjungi salah satu kampus pendidikan Ursulin di Jakarta. Tempat ini sangat istimewa, karena disinilah untuk pertama kalinya para suster Ursulin memulai karya pendidikan pada tahun 1856. Iya betul, 166 tahun yang lalu. Inilah Kampus Santa Maria, menjadi institusi pendidikan sosiopreneur, cerdas mandiri, penuh kasih. Teman-teman, ayo kita langsung saja mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan Santa Maria, Jakarta. Kita tahu bahwa semua hal mempunyai keunggulan masing-masing. Mulai dari mengolah, merancang, memberikan pelayanan, dan berpikir kreatif. Untuk melakukan semuanya itu tidaklah mudah. Masalah bisa terjadi kapan saja. Namun, apakah kita sendiri bisa menyelesaikannya? Kita adalah makhluk sosial, di mana aku dan kamu tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Penggabungan cita rasa yang sempurna melahirkan dampak positif menuju perubahan yang memajukan. Inilah kolaborasi. Bersama membangun ikatan, bersatu bergandengan tangan. Membawa kehidupan sosial ke arah yang lebih baik. Santa Maria, bersama menciptakan perubahan. Selamat siang, Suster Mori. Selamat siang, Bu Indra. Datang di SMK Santa Terima Maria, kasih. Suster. Mari kita Selamat ke dalam, siang. Suster. Mari. Teman-teman, jumpa lagi di Suara Serviam dengan tajuk Sekolah Menengah Kejuruan SMK Santa Maria, Jakarta. Sekolah Menengah Kejuruan berperan penting dalam pendidikan di Indonesia. Yayasan Pendidikan Ursulin mengambil bagian menyiapkan pribadi-pribadi berkualitas dengan visi komunitas pembelajar yang kritis, kreatif, inovatif dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan menurut semangat Santa Angela. Sudah hadir di antara kita Ibu Indra, Kepala SMK Santa Maria Jakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Suster. Dan Patricia, teman kita dari jurusan multimedia. Selamat siang, Patris. Selamat siang, Suster. Bu Indra, Ya, Suster. bolehkah Ibu menceritakan kepada kami bagaimana sejarah SMK Santa Maria Jakarta? Baik, terima kasih, Suster. Sebelum saya menceritakan sejarah singkat SMK Santa Maria Jakarta, saya sedikit memberikan gambaran ya, Suster, untuk SMK Santa Maria Jakarta. SMK Santa Maria Jakarta itu adalah sekolah kejuruan yang dimiliki atau di bawah naungan dari suster-suster Ordo Santa Ursula atau biasa kita kenal dengan suster-suster Ursulin. Para misionaris Ursulin pertama kali datang ke Batavia pada waktu itu atau Jakarta kita sebut saat ini di tahun 1856. Para misionaris tersebut pertama kali mendarat di Norwich atau di Jalan Insinyur Haji Juanda, di mana sekolah-sekolah Santa Maria berada saat ini. Mengapa saya menyebutnya dengan sekolah-sekolah? Karena di Jalan Insinyur Haji Juanda ini tidak hanya ada SMK Santa Maria saja, tetapi juga ada unit sekolah yang lain seperti KBTK, SD, dan juga SMP Santa Maria.
Sekolah Santa Maria di Jalan Insinyur Haji Juanda ini adalah sekolah Ursulin pertama di Indonesia, Suster. Berikutnya saya akan menceritakan sejarah singkat SMK Santa Maria. Nama SMK Santa Maria sebenarnya sudah beberapa kali berganti sebelum akhirnya menjadi SMK Santa Maria. Diawali di tahun 1891, pada waktu itu namanya adalah Sekolah Kepandaian Putri. Tujuan awal suster-suster Ursulin pada waktu itu mendirikan Sekolah Kepandaian Putri adalah ingin berkontribusi pada dunia pendidikan, terkhusus dalam membekali putri-putri atau remaja-remaja Indonesia untuk dapat memiliki keterampilan dan dapat mandiri nantinya. Sekolah Kepandaian Putri akhirnya berubah nama menjadi Sekolah Keterampilan Remaja Putri. Meskipun beberapa kali Sekolah Keterampilan Remaja Putri ini sempat ditutup dan dibuka kembali pada tahun 1933 menjadi Vakskul Mater Dei. Vakskul itu adalah dari bahasa Belanda, Suster, artinya sekolah kejuruan Mater Dei. Sekolah kejuruan Mater Dei pada waktu itu memiliki jumlah siswa 60 siswa. Kemudian sekolah kejuruan dibuka kembali setelah Perang Dunia Kedua usai. Waktu itu namanya menjadi Sekolah Keterampilan Putri atau SKP. Kemudian SKP berubah lagi menjadi Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama. Meskipun sekolah kejuruan ini sempat beberapa kali ditutup dan kemudian dibuka kembali, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama ini adalah cikal bakal dari SMK Santa Maria. Lalu pada akhir tahun 1970 dibukalah Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas, atau biasa kita kenal disingkat dengan SKKA. SKKA sendiri dibuka untuk umum secara resmi pada tanggal 4 Januari 1971. 4 Januari 1971 inilah yang kita peringati sebagai hari lahirnya SMK Santa Maria. Dan setiap tahun kita rayakan ulang tahunnya di tanggal 4 Januari. Kepala sekolah pertama pada waktu itu untuk SKKA adalah Suster Ansila OSU. Lalu setelah SKKA berubah namanya kembali menjadi Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga atau SMKK. SMKK sendiri kami mendapatkan status disamakan pada tahun 1986. Lalu pada tahun 1997 waktu itu keluar kebijakan atau keputusan dari Kementerian Pendidikan bahwa untuk seluruh sekolah kejuruan harus berubah namanya menjadi SMK. Maka kami sebagai SMKK waktu itu juga berganti nama menjadi SMK Santa Maria. Pada waktu itu kami memiliki 2 jurusan dalam satu rumpun. Rumpunnya adalah rumpun pariwisata dengan 2 jurusan yaitu Tata Boga dan Tata Busana. Lalu seiring berkembangnya waktu di tahun pelajaran 2014-2015 atas prakarsa Suster Korina pada waktu itu kami membuka 1 jurusan lagi yaitu jurusan multimedia. Dan di tahun pelajaran 2017-2018 kami bertambah 1 jurusan lagi, jurusan perhotelan. Sehingga saat ini kami memiliki 4 jurusan yang ada di SMK Santa Maria. Begitu Suster sejarahnya. Wah, lengkap sekali ya teman-teman. Semuanya ada di sini. Menurut Ibu, dari keempat jurusan itu, apakah bisa sedikit mungkin dibagikan kepada kami apa keunggulan dari masing-masing jurusan? Ya, baik, terima kasih Suster. Sebelum saya ke keunggulan dari masing-masing jurusan, saya sedikit menjelaskan keunggulan SMK Santa Maria untuk jurusannya ya Suster ya. Secara umum kami memang memperhatikan untuk kemajuan semua jurusan. Jadi secara beriring jurusan itu tetap berkembang bersama. Keunggulan dari SMK Santa Maria Suster untuk yang pertama, kami meng-hire praktisi untuk masing-masing jurusan. Jadi ada Bapak Ibu praktisi dari industri yang mengajar di program keahlian masing-masing atau di jurusan masing-masing.
Mengapa kami meng-hire praktisi? Karena dengan adanya Bapak Ibu pengajar dari industri, tentu siswa-siswi SMK Santa Maria dapat mengetahui perkembangan yang ada di industri, sehingga hasil karya mereka itu juga sudah sesuai dengan standar industri. Itu yang pertama, Suster. Jadi kami meng-hire praktisi. Kemudian untuk yang kedua, yang tentu sudah tidak diragukan lagi, fasilitas yang ada di jurusan SMK Santa Maria. Kami memiliki fasilitas untuk keempat jurusan sudah sesuai dengan standar kebutuhan industri, sehingga nantinya jika siswa-siswi ketika bersekolah maupun sudah lulus, mereka juga dapat menggunakan sarana-prasarana yang sama antara di sekolah maupun di industri. Kemudian untuk hal yang lainnya masih hal umum untuk semua jurusan, yaitu adanya jam praktik. Jam praktik untuk masing-masing jurusan memang kami gunakan untuk praktik. Jadi bukan lebih banyak teorinya, tetapi memang proporsinya teori tetap ada. Tetapi proporsinya karena itu adalah jam praktik, tentu kami gunakan pure untuk praktik dengan sedikit teori. Persentase perbandingan antara jam teori dan jam praktik itu memang lebih banyak untuk jam praktik untuk di jurusannya. Kemudian yang berikutnya, Suster, di SMK Santa Maria kami juga melaksanakan praktek kerja industri atau kita kenal dengan Prakrin, atau mungkin kita juga bisa menyebutnya dengan internship atau magang. Magang di SMK Santa Maria dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan untuk semua jurusan, yang tentu kami juga bekerja sama dengan industri-industri yang memiliki reputasi baik, yang memang sudah bekerja sama dengan sekolah, atau juga yang memang unggul dalam industri yang sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Lalu yang berikutnya, ini terakhir untuk yang umum, Suster, bahwa untuk seluruh jurusan kami mengedepankan pembelajaran berbasis proyek. Dengan proyek-proyek ini siswa-siswi tentu tidak hanya skillnya yang berkembang, tetapi juga penumbuhan penanaman karakter untuk siswa-siswi, juga soft skill siswa-siswi, mereka belajar untuk berkolaborasi, mandiri, itu Suster. Dan untuk siswa-siswi dari kompetensi keahlian multimedia, mereka dengan adanya pembelajaran berbasis proyek ini merupakan satu kesempatan untuk mereka untuk menambah portofolio mereka. Itu secara umum untuk kelebihan jurusan kami jika mungkin dibandingkan dengan SMK yang lainnya. Sekarang untuk masing-masing jurusan apa keunggulannya? Yang pertama di Tata Boga, Suster. Tata Boga kami memberikan pembelajaran yang variatif. Mereka akan praktek dengan materi yang sama, tetapi siswa-siswi diberikan kebebasan untuk berkreasi. Contohnya, misalnya membuat kue sus. Materinya sama, membuat kue sus, tetapi siswa-siswi boleh berkreasi dalam membuat kue sus tersebut, baik dalam feelingnya, isinya, mereka diberikan kebebasan untuk berkreativitas. Artinya dalam satu kali praktek itu tidak hasilnya semua menunya sama, begitu Suster. Dan tentu dalam mengembangkan kreativitas ini siswa-siswi juga mendapatkan tuntunan dan panduan dari Bapak Ibu guru yang mengajar di praktik. Kemudian untuk jurusan perhotelan juga sama, karena kami juga ada perhotelan, itu mata pelajarannya ada cooking, jadi sama, menunya juga lebih variatif. Serta untuk jurusan perhotelan mereka benar-benar praktek karena kami fasilitasnya tersedia, ada semua laundry, kemudian room yang memang standar dengan hotel bintang 3, itu mereka gunakan untuk praktik. Lalu untuk jurusan tata busana, keunggulan di kami adalah fashion design. Untuk desain busana itu diajarkan oleh praktisi yang memang expert untuk bagian desain busana. Dan untuk multimedia, tadi selain pembelajaran berbasis proyek yang dapat memberikan kesempatan untuk mereka menambahkan portofolio, kami juga menerapkan game design dari kelas 10, di mana game design ini adalah kolaborasi atau penggabungan antara coding dan desain. Begitu Suster. Wah, no comment deh nih ya kalau gini ya. Udah terjawab semua oleh Bu Indra. Teman-teman, Yayasan Pendidikan Ursulin mempersiapkan setiap alumninya untuk menjadi pribadi yang berkualitas, berintegritas,
totalitas, daya juang, mencintai lingkungan hidup, dan pelayanan. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah cinta kasih. Nah, kami ingin tahu juga Bu tentang para alumni. Yes, sir. Kemana saja ya para alumni dari SMK Santa Maria? Apakah mereka itu langsung bekerja di dunia industri, dunia usaha sesuai dengan kompetensi mereka, ya? Atau mereka berwirausaha, juga mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bagaimana Bu? Baik, Suster. Jika berbicara tentang lulusan SMK Santa Maria, lulusan sekolah kejuruan, menurut saya itu adalah lulusan yang fleksibel. Mengapa? Kalau dulu mungkin orang mengenalnya lulusan SMK itu pasti bekerja, karena tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi hal ini kondisinya sudah berbeda. Lulusan kejuruan, siswa-siswi lulusan kejuruan itu adalah yang fleksibel, siswa-siswi yang fleksibel setelah lulus. Maksudnya adalah setelah mereka lulus, mereka boleh memilih antara bekerja, melanjutkan studi, ataupun berwirausaha. Kita biasa menggunakan akronim BMW, B-nya untuk bekerja, M-nya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, kemudian W-nya untuk berwirausaha. Lalu bagaimana dengan lulusan di SMK Santa Maria? Jika dilihat dari persentase dalam kurun 2-3 tahun terakhir ini, memang untuk siswa-siswi yang bekerja, itu persentasenya bisa dikatakan kurang lebih 14%, Suster. Bekerjanya tentu mereka juga di beberapa industri yang memang terkenal dan memiliki reputasi yang baik. Bahkan beberapa siswa-siswi itu bekerja atau kembali lagi ke industri di mana dulu mereka magang. Karena ketika magang dilihat oleh industri, siswa-siswi SMK memiliki keterampilan yang baik dan juga karakter yang baik, maka setelah lulus pun mereka di-hire di industri tersebut, baik di hotel ataupun industri-industri yang lain. Jadi langsung direkrut gitu ya Bu? Iya, ya? Betul, Suster. Sehingga langsung direkrut di industri tersebut. Setelah lulus kembali lagi ke industri tersebut. Itu untuk yang bekerja. Sedangkan untuk yang melanjutkan studi lanjut ke perguruan tinggi, itu ada 84% kurang lebih, Suster. Iya, memang lebih banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi studi lanjut. Siswa-siswi lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi ini, beberapa melanjutkan ke perguruan tinggi dalam negeri ataupun di luar negeri yang memang ternama, Suster. Dan untuk siswa-siswi yang berwirausaha, persentasenya kurang lebih ada 15%. Untuk yang berwirausaha ini, mereka membuka usaha apa? Ada beberapa yang membuka usaha memang sesuai dengan jurusannya. Misalnya membuka kafe, kemudian membuka produk-produk makanan secara online, ataupun juga untuk jurusan busana, mereka juga menerima desain baju untuk customer. Bahkan untuk siswa-siswi multimedia itu juga sudah ada yang berwirausaha sendiri dengan membuat industri multimedia. Ataupun juga mereka sebelum lulus pun mereka juga sudah berwirausaha, Suster. Karena ketika masih bersekolah di SMK Santa Maria, mereka sudah membuat produk yang bisa memiliki nilai jual dan dapat dijual ke pihak luar. Begitu, Suster. Aduh, luar biasa ya teman-teman ya. Pasti nih teman-teman setelah dengar ini jadi tambah minatnya untuk memilih sekolah menengah kejuruan. Bu, gimana cara daftarnya? Ya, baik, Suster. Untuk tahun pelajaran 2023-2024, kami sudah membuka pendaftaran, Suster. Pendaftaran sudah dimulai di tanggal 29 Agustus 2022. Untuk pendaftaran bagi siswa-siswi SMP ataupun Bapak Ibu yang memiliki putra-putri dapat datang secara langsung di SMK Santa Maria di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 29. Atau jika Bapak Ibu tidak ingin datang ke SMK Santa Maria, dapat mendaftar secara online, Suster. Oh iya, jadi bisa dari rumah, bisa juga langsung ke sekolah. Dan sekolahnya itu keren loh teman-teman. Di dekat istana. Iya. Aksesnya juga mudah, Suster. Iya. Iya, makasih Bu. Nah, sekarang sudah hadir di
antara kita teman kita Patris ya. Hai Patris. Halo suster. Patris, ngobrol-ngobrol sedikit ya. Boleh dong suster. Patris, apa motivasi Patris waktu memilih SMK Santa Maria jurusan multimedia? Baik, terima kasih suster sebelumnya. Pastinya kebetulan ketika saya berada di jenjang SMP saat itu, saya memang sudah tertarik nih dan menyukai yang namanya dunia multimedia, khususnya di bagian desain. Dan saat itu saya lumayan melirik ke bagian SMK, karena pastinya sudah langsung terjun dan bisa kenal langsung nih sama dunia industri. Sehingga saat itu ketika saya mengincar SMK, saya sempat mencari tahu nih SMK-SMK yang unggul di Jakarta itu apa. Nah saat itu saya sempat berbincang dengan berbagai alumni dan juga teman-teman kakak kelas dari SMK Santa Maria sendiri, dan mereka menceritakan banyak hal dan juga apa saja nih yang didapatkan dari SMK Santa Maria, khususnya di jurusan yang saya inginkan waktu itu, yaitu multimedia. Nah karena memang keren banget dan menarik sekali pastinya, dan kompeten sekali sesuai dengan apa yang ingin saya dapatkan, akhirnya saya memutuskan untuk join ke SMK Santa Maria Suster. Karena memang selain dari testimoninya yang luar biasa nih, saya juga melihat di SMK Santa Maria, yaitu sebagai sekolah Ursulin, sekolah Serviam, mereka juga mengedepankan tidak hanya dalam mementingkan akademis saja, tapi juga mementingkan namanya karakter dan juga attitude. Seperti itu suster. Hebat. Pilihan yang tepat ya. Iya suster. Oke, Patris cerita sedikit apa pengalaman Patris selama sekolah di SMK Santa Maria. Wah, boleh banget suster. Ini adalah salah satu yang menurut saya paling berkesan dari sekian banyak pengalaman, karena di SMK Santa Maria ini jujur seru banget, asik sekali gitu, banyak sekali kegiatannya dan juga proyeknya. Nah, ketika saya berada di kelas 10, khususnya di sekitar bulan Februari sampai April, kami ada salah satu proyek nih, yaitu kolaborasi antar jurusan atau kompetensi keahlian dari jurusan Tata Boga, Tata Busana, Multimedia, dan juga Perhotelan. Dan satu kelompoknya ini sekitar 15-16 orang. Programnya ini dinamakan Integrated Learning. Nah, saat itu Integrated Learning angkatan saya, proyeknya adalah untuk membuat kafe. Dan kafenya ini akan benar-benar dibuka seperti secara langsung pada saat pelaksanaannya yang kita sebut doing saat itu prosesnya. Jadi ada boleh beli juga gitu ya dari. Iya betul sekali suster. Jadi kita benar-benar open cafe, open for public ya. Yes. Yeah. Dan memang di situ tidak mudah karena pasti ada banyak tantangannya, terutama dari teman-teman yang jurusan yang berbeda dan harus menyatukan ide-ide dan juga aspirasi dari 15-16 orang ini untuk menjadi satu kesatuan. Tapi itu adalah bagian yang justru karena banyak tantangannya nih suster, saya jadi bisa belajar banyak gitu dari integrated learning ini. Betul. Nah itu adalah salah satu pengalaman yang menarik. Nah tapi kalau untuk dari selama saya bersekolah di SMK Santa Maria sendiri, dan terutama saat ini sudah naik ke kelas 11, tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran di khususnya di bagian multimedia yang menjadi ada improvement di situ. Karena industri multimedia ini kan selalu seiring berjalannya waktu berkembang nih suster. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang akan terus dipelajari mengikuti perkembangan zaman juga. Nah kebetulan karena saat ini saya kelas 11 dan saya menyukai dunia desain, ada salah satu pelajaran favorit saya yaitu desain grafis percetakan nih suster. Nah kebetulan diajarnya langsung nih untuk yang bagian praktik bersama dengan praktisi yang kompeten sekali. Nah salah satu kegiatannya waktu itu ada project yang menjadi favorit saya juga adalah membuat vector illustration. Di situ kami diajarkan secara langsung, diberikan briefing, dan itu kompleks banget suster briefingnya, jadi benar-benar detail dan juga ada deadline-nya pastinya. Baik, kebetulan saat itu untuk membuat vector illustration-nya ini kami juga diminta untuk membuat 5 logo dan harus digabungkan menggunakan 2 objek yang berbeda. Jadi itu seru banget, penuh tantangan dan juga menarik nih bagaimana kita mengemas logonya supaya terlihat universal gitu saat di present nanti di akhir. Nah, yang paling menarik nih nggak cuman dari tugas-tugasnya aja yang udah beragam banget suster, tapi ketika kita di-review. Jadi biasanya setelah diberikan project dan juga briefnya, minggu depannya setelah mengumpulkan suster ke dalam drive, kita review sama-sama, biasanya sekelas, satu-satu maju ke depan, mempresentasikan hasil karyanya masing-masing,
dan juga kita ceritakan nih filosofi dari logo yang kita buat atau dari vector illustration kita buat, dan kemudian tidak hanya praktisinya tapi juga teman-teman sekelas diperbolehkan dan dipersilahkan untuk bisa bercerita, memberikan kritik, saran atau masukan untuk temannya yang sedang maju ke depan. Dan dari situ saya langsung bisa memahami dan juga oh ini adalah salah satu pembelajaran yang metodenya paling efektif dan ternyata sesuai juga suster dengan dunia industri yang kebetulan pernah saya jalani juga. Wih, coba tuh teman-teman. Ini kita dengar langsung ya sharing dari teman kita. Kelas 11 udah mantep banget. Ini pasti deh lulusan dari sini sudah punya semuanya ya, lengkap baik kompetensinya, keterampilannya, teori dan praktek yang sungguh-sungguh terintegrasi dengan baik sekali ya. Nah, setelah saya mendengarkan sharing dari Patris, gini ya Patris ya, 2 menit ke depan saya mau mengangkat Patris menjadi kepala sekolah di SMK Santa Maria Jakarta. Nah, Ibu Kepala Sekolah, apa program prioritas Ibu untuk memajukan SMK Santa Maria 5 tahun ke depan? Oke, wah ini langsung simulasi langsung ya suster ceritanya. Oke, baik. Kalau misalkan melihat dari teman-teman sendiri dan juga perkembangan yang ada di zaman saya khususnya di generasi dan juga lingkungan saya, pastinya saya pribadi ingin mengedepankan yang namanya keseimbangan dalam EQ dan IQ. Karena biasanya IQ dan EQ ini punya relasi dengan yang namanya kecerdasan. Kan pastinya setiap orang ini mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, pastinya juga kita harus mengedepankan yang namanya attitude, karena tanpa attitude kita juga tidak akan bisa sampai ke titik yang lebih tinggi atau naik level pastinya suster. Sehingga tentunya harus bisa memberikan dan juga memfasilitasi program-program sekolah untuk para siswa-siswi yang berkaitan dengan menyeimbangkan EQ dan IQ-nya suster. Wih, setuju sekali. Terima kasih Ibu. Ibu Kepala Sekolah. Kembali lagi ya sekarang ya, jadi Patricia. Oke, teman-teman, kita sekarang apa ya enaknya ya? Oh, iya deh, kita langsung aja lihat teman-teman kita yang lagi praktek di semua jurusan nih, tata boga, tata busana, perhotelan, dan multimedia. Ayo kita ke sana.
Wow. Hebat sekali teman-teman kita. Tata boga yang kreatif, tata busana yang inovatif, desain komunikasi visual yang up to date, perhotelan dengan layanan prima. Itulah teman-teman kita, dan kita bangga sekali, kita mendukung sekali teman-teman kita ini ya. Nah, ajakan saya adalah teman-teman, kenalilah dirimu, pilihlah talentamu, karena keputusanmu menentukan masa depanmu. Terima kasih pada Ibu Indra dan kepada Patricia sudah hadir untuk bincang-bincang kita pada hari ini dengan informasi yang sangat dibutuhkan. Mantap deh semuanya ya. Makin yakin kan teman-teman memilih SMK Santa Maria Jakarta. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya yang pasti makin seru dan asik. Jangan lupa ya teman-teman, dukung kami di YouTube channel Serviam News dengan subscribe, like, komen, dan share. Salam Serviam.